Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai limit berkenaan dengan limit fungsi trigonometri. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan bagian limit yang cukup rumit karena merupakan perpaduan antara limit dan trigonometri, sehingga konsep trigonometri juga harus dipahami. Sebenarnya, pada limit fungsi trigonometri terdapat beberapa pola yang dapat digunakan sehingga memudahkan kita dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan 1 berdasarkan teorema Apit. Kemudian limit x menuju 0 dari tangen x per x sama dengan 1 ini diperoleh berdasarkan dari limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Kemudian untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini pada dasarnya sama dengan kita menyelesaikan limit fungsi aljabar pada video pembelajaran sebelumnya, di mana yang pertama kita substitusikan nilai x sama dengan a ke fungsi fx. Ketika kita substitusikan nilai x sama dengan a ke fungsi fx dan diperoleh bentuknya berupa bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurang tak hingga, dan 0 dikali tak hingga, maka si fungsi fx tersebut harus kita uraikan. Namun apabila kita substitusi x sama dengan a ke fungsi fx menghasilkan bentuk tentu, artinya selain dari bentuk ini, maka itulah yang menjadi nilai limitnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 1 di sini. Hitunglah nilai dari limit x menuju pi per 4 dari x tangen x, di mana nanti nilai x itu akan kita ganti dengan pi per 4. Maka di sini penyelesaiannya limit x menuju pi per 4 dari x dikali tangen x, di mana x ini nanti akan kita ganti nilainya dengan pi per 4, kemudian x di sini juga akan kita ganti nilainya dengan pi per 4. Maka akan menjadi pi per 4 dikali tangen pi per 4, di mana pi per 4 ini adalah 180 derajat dibagi 4. Nilainya adalah 45 derajat. Maka tangen dari 45 derajat adalah 1, sehingga pi per 4 dikali 1 hasilnya adalah pi per 4. Contoh berikutnya yaitu contoh 2. Hitunglah nilai dari limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos x dibagi dengan x, dimana ketika substitusi x sama dengan 0 ke persamaan ini, maka akan diperoleh bentuknya yaitu 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Maka dari itu kita perlu menguraikan limit fungsi trigonometri ini sehingga memunculkan bentuk pola dasar yaitu limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan 1. Yang perlu kita perhatikan adalah sudut pada trigonometri harus sama dengan penyebut, kemudian juga harus sama dengan limitnya, sehingga nanti fungsi ini ketika kita munculkan bentuk pola dasar seperti yang ada di dalam kotak ini, kita bisa mengklaim nilainya itu sama dengan 1. Kemudian di sini untuk menguraikan atau untuk memanipulasi bentuk ini dengan cara yaitu limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos x dibagi dengan x. Ini kita kalikan limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos x dibagi dengan x dengan sekawan dari 1 dikurangi cos x, yaitu 1 tambah cos x dibagi dengan 1 tambah cos x, di mana nilai 1 tambah cos x dibagi dengan 1 tambah cos x itu adalah 1. Dikali berapapun tidak merubah bentuk soal. Kemudian selanjutnya perkalian dari 1 dikurangi cos x dikali 1 ditambah cos x itu adalah 1 dikurangi cos kuadrat x dibagi dengan x dikali 1 tambah cos x, di mana ini merupakan identitas dari trigonometri yaitu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Maka sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x, sehingga bisa kita tuliskan limit x menuju 0 dari sin kuadrat x dibagi dengan x dikali dengan 1 tambah cos x.
Nah, pada pembilang di sini sin kuadrat X bisa kita uraikan menjadi limit X menuju 0 dari sin X dikali dengan sin X dibagi dengan X dikali 1 tambah cos X. Sehingga berdasarkan sifat limit, bentuk ini bisa kita tuliskan atau kita pisahkan menjadi limit X menuju 0 dari sin X per X dikali limit X menuju 0 dari sin X per 1 tambah cos X, di mana limit X menuju 0 dari sin X per X ini bentuknya sudah sama dengan yang di dalam kotak ini, sehingga kita bisa mengklaim nilainya itu sama dengan 1. Kemudian nilai dari limit X menuju 0 dari sin X per 1 tambah cos X, kita substitusi X-nya itu dengan 0 atau kita ganti nilai X-nya dengan 0, sehingga diperoleh sin 0 itu 0 dibagi dengan 1 tambah cos 0 itu 1. Maka 0 dibagi dengan 1 tambah 1 yaitu 0, sehingga di sini nilainya bisa kita tuliskan 1 dikali 0 per 2, hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu contoh 3, hitunglah nilai dari limit X menuju 0 dari 3X per tangen 9X. Ketika substitusi X sama dengan 0 ke persamaan ini, maka akan diperoleh bentuk tak tentu. Sehingga untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini, kita perlu memanipulasi bentuk ini sehingga memunculkan bentuk pola dasar, yaitu limit X menuju 0 dari tangen X per X sama dengan 1. Di sini penyelesaiannya kita akan memanipulasi bentuk ini sehingga memunculkan bentuk pola dasar ini, di mana limit X menuju 0 dari 3X per tangen 9X dibagi dengan 9X. Kenapa di sini dibagi dengan 9X? Karena di sini sudutnya adalah 9X. Ketika ini saya bagi dengan 9X, maka harus saya kalikan dengan 9X. Di mana 9X ini dibagi dengan 9X ini nilainya adalah 1. Nah, di sini kita tidak merubah bentuk soal. Kemudian di sini ada yang bisa kita bagi, yaitu 3X dengan 9X, sehingga nilainya diperoleh limit X menuju 0 yaitu 1 dibagi dengan tangen 9X dibagi dengan 9X dikali dengan 3. Berdasarkan sifat limit, ini bisa kita pisahkan atau kita uraikan menjadi limit X menuju 0 dari 1 dibagi dengan limit X menuju 0 dari tangen 9X per 9X dikali 3, di mana 3 ini nanti bisa kita pindahkan ke depan limit, maka akan menjadi limit X menuju 0 dari 1 dibagi dengan 3 dikali limit X menuju 0 dari tangen 9X per 9X. Perhatikan limit X menuju 0 dari tangen 9X per 9X. Di sini sudut dari trigonometri yaitu 9X sudah sama dengan penyebutnya yaitu 9X. Tetapi limitnya di sini masih X. Sehingga di sini karena X menuju 0, maka 9X juga akan menuju ke 0. Artinya dia ekivalen. Maka bisa dituliskan limit X menuju 0 dari 1 dibagi dengan 3 dikali limit 9X menuju 0 tangen 9X per 9X, di mana bentuk ini itu sudah sama dengan bentuk yang di dalam kotak ini, sehingga kita bisa mengklaim nilainya itu sama dengan 1. Maka di sini limit X menuju 0 dari 1 itu nilainya adalah 1, kemudian 3 dikali nilai dari limit 9X menuju 0 dari tangen 9X per 9X itu adalah 1, sehingga nilainya adalah 1/3. Kemudian contoh yang keempat, hitunglah nilai dari limit X menuju 0 dari min 3X tambah sin 2X per 6X. Di sini ketika substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini juga akan memunculkan bentuk tak tentu, sehingga kita perlu memanipulasi limit fungsi trigonometri ini sehingga memunculkan pola dasar, yaitu limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Untuk memanipulasi bentuk ini kita bisa memisahkan dulu limit X menuju 0 dari 3X tambah sin 2X per 6X berdasarkan sifat limit.
Jadi ini bisa kita uraikan atau kita pisahkan menjadi limit X menuju 0 dari min 3X per 6X ditambah limit X menuju 0 dari sin 2X per 6X. Di sini kita akan menyelesaikan dulu limit X menuju 0 dari sin 2X per 6X. Dimana kita akan memanipulasi bentuk limit X menuju 0 dari sin 2X per 6X supaya memunculkan bentuk ini yang di dalam kotak ini. Maka di sini untuk memanipulasi bentuk ini yaitu dengan cara sin limit X menuju 0 dari sin 2X dibagi dengan 2X, karena di sini sudutnya adalah 2X, kemudian dikali dengan 2X. Artinya di sini juga kita tidak merubah bentuk soalnya. Dibagi dengan 6X. Kemudian di sini ada yang bisa kita bagi yaitu 2X dengan 6X. Sehingga hasilnya menjadi limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X dikali 1 per 3. Dimana bentuk dari limit ini berdasarkan sifat limit bisa kita jabarkan atau bisa kita pisahkan menjadi limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X dibagi dengan limit X menuju 0 dari 3, dimana satu ini tadi boleh kita tuliskan ke depan dari limit, ya, dituliskan di depan limit, sehingga kita perhatikan limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X, karena tadi X menuju 0 itu ekivalen dengan 2X menuju 0, maka bisa kita tuliskan 1 dikali limit 2X menuju 0 dari sin 2X per 2X dibagi dengan limit X menuju 0 dari 3. Maka nilai dari limit 2X menuju 0 dari sin 2X per 2X itu bisa kita klaim nilainya sama dengan 1 karena bentuknya sudah sama dengan yang di dalam kotak ini. Kemudian nilai dari limit X menuju 0 dari 3 adalah 3, sehingga bisa kita tuliskan 1 dikali 1 per 3, hasilnya adalah 1/3. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan nilai dari limit X menuju 0 dari sin 2X per 6X, yaitu 1/3. Maka di sini kita akan menyelesaikan sekarang nilai dari limit X menuju 0 dari min 3X per 6X. Di sini kita bisa membagi X atas dengan X bawah, sehingga menghasilkan limit X menuju 0 dari min 3 per 6 ditambah nilai dari limit ini tadi 1/3, maka limit X menuju 0 dari min 3 per 6 itu hasilnya adalah min 3 per 6 ditambah 1/3, hasilnya adalah min 1/6. Jadi nilai dari limit X menuju 0 dari min 3X tambah sin 2X per 6X adalah min 1/6. Kemudian selanjutnya yaitu contoh 5, hitunglah nilai dari limit X menuju 0 dari sin 2X per 3X. Ketika substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini juga akan diperoleh bentuk tak tentu, sehingga kita harus memanipulasi bentuk ini sehingga memunculkan pola dasar yaitu limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Kemudian cara memanipulasinya yaitu di sini limit X menuju 0 dari sin 2X per 3X, di mana sin 2X itu nanti akan kita bagi dengan 2X kemudian kita kali dengan 2X. Di mana di sini kenapa dibagi 2X? Karena di sini sudutnya adalah 2X. Kemudian di sini kita bisa membagi X ini dengan X yang ini, sehingga akan diperoleh limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X dikali 2 dibagi dengan 3. Ini bisa kita uraikan atau kita pisahkan berdasarkan sifat limit, yaitu menjadi limit X menuju 0 dari sin 2X per 2X dibagi dengan limit X menuju 0 dari 3. Nah, 2 yang di sini bisa kita pindahkan ke depan limit, sehingga penulisannya jadi seperti ini. Kemudian, di sini yang perlu kita perhatikan adalah limit X menuju 0 dari sin 2X per 2, di mana di sini sudut dari trigonometrinya sudah sama dengan
penyebutnya. Namun di sini limitnya masih dalam X. Maka karena X menuju 0 itu akan ekivalen dengan 2X menuju 0. Sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali limit 2X menuju 0 dari sin 2X per 2X dibagi dengan limit X menuju 0 dari 3. Maka ini hasil dari limit ini bisa kita klaim nilainya sama dengan 1 karena bentuknya sudah sama. Dibagi dengan limit X menuju 0 dari 3, di mana 2 dikali 1 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2/3. Kemudian contoh yang keenam, hitunglah nilai dari limit X menuju 0 dari cos 4X dikali dengan sin 3X per 5X. Ketika substitusi X sama dengan 0 ke persamaan ini juga akan diperoleh bentuk tak tentu, sehingga kita harus menguraikan bentuk ini sehingga kita akan memperoleh, atau contoh yang keenam yaitu hitunglah nilai dari limit X menuju 0 dari cos 4X dikali dengan sin 3X dibagi dengan 5X, dimana ketika substitusi X sama dengan 0 ke persamaan ini akan diperoleh bentuk tak tentu, sehingga kita harus memanipulasi bentuk ini menjadi bentuk pola dasar, yaitu limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Maka di sini limit X menuju 0 dari cos 4X dikali dengan sin 3X per 5X itu berdasarkan sifat limit bisa kita pecah menjadi limit X menuju 0 dari cos 4X per 1 dikali limit X menuju 0 dari sin 3X per 5X. Di sini kita akan menguraikan limit X menuju 0 dari sin 3X per 5X sehingga menjadi bentuk pola dasar seperti ini. Di mana limit X menuju 0 dari cos 4X per 1 dikali limit X menuju 0 ini kita uraikan menjadi sin 3X per 3X dikali 3 dibagi dengan 5X. Oke, di mana di sini ada yang bisa kita bagi yaitu X dengan X, maka akan menghasilkan limit X menuju 0 dari cos 4X per 1 dikali limit ini bisa kita uraikan berdasarkan sifat limit menjadi limit X menuju 0 dari sin 3X per 3X dikali 3 per limit X menuju 0 dari 5. Kemudian di sini kita bisa mensubstitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini ya ke nilai cos 4X per 1 ini. Kemudian yang ini 3-nya bisa kita pindahkan ke depan limit sehingga di sini menjadi limit X menuju 0 dari cos 4X per 1 dikali dalam kurung 3 dikali limit X menuju 0 dari sin 3X per 3 dibagi dengan limit X menuju 0 dari 5, dimana setelah kita substitusi X sama dengan 0 ke sini akan diperoleh nilainya yaitu 1 nilai dari limit ini. Kemudian di sini berdasarkan diperoleh nilainya 1. Kemudian di sini yang kita perhatikan adalah limit X menuju 0 dari 3X per 3. Karena di sini sudut trigonometri sudah sama dengan penyebut, tetapi di sini limitnya masih dalam X, maka karena X menuju 0, maka 3X juga akan menuju 0. Artinya dia ekivalen. Sehingga bisa kita tuliskan 3 dikali limit 3X menuju 0 dari sin 3X per 3X dibagi dengan limit X menuju 0 dari 5, di mana nilai dari limit ini bisa kita klaim nilainya itu sama dengan 1 karena bentuknya sudah sama seperti ini. Kemudian 3 dikali 1 dibagi dengan nilai dari limit ini adalah 5, berarti 3 dikali 1 dibagi 5 hasilnya 3/5 dikali dengan 1 nilainya 3/5. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.